Halo guys, berjumpa kembali dengan Moti di program MoTV on Location. Dan kali ini saya berada di Sekolah Dasar Sanjaya Tritis. Letaknya persisnya ada di Dusun Tritis, di Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan lebih tepat lagi, tempat ini sering disebut dengan di daerah Bukit Turgo. Kalau Anda mendengar Turgo, itu berarti 6 km dari Merapi dan sangat dekat dengan Gunung Merapi. Dan program kali ini sangat istimewa. Yang pertama karena SD ini dekat di Merapi, jadi Anda sekalian bisa membayangkan seandainya Merapi sedang aktif, apa yang akan terjadi dengan sekolah ini. Yang kedua yang menarik adalah sekolah ini tidak hanya ada kelas, bangku, dan kursi, dan meja saja, tetapi di sini ada perkebunan, ada peternakan, dan anak-anak di sini dididik untuk mencintai lingkungan hidup, mencintai alam sekitar mereka sendiri, dan mereka dididik untuk menjadi petani-petani yang keren, juga peternak yang keren, dan mereka belajar dari alam yang ada di sekitar mereka sendiri untuk bisa membangun desa mereka sendiri. Dan yang menarik yang ketiga adalah saya memakai t-shirt dengan judul MoTV, channelnya motivasi. Di sini ada Bener 20 dan di sini ada Studio Audiovisual Puskat. Anda ingin pakai t-shirt seperti ini? Nah, kalau Anda pengen, ikuti acara ini sampai selesai dan nanti ada kuis kecil-kecilan dan hasilnya akan kita undi dan Anda yang beruntung akan mendapatkan giveaway t-shirt MoTV ini. Dan kali ini saya akan berjumpa dengan Direktur Pelaksana di yayasan yang mengelola sekolah ini dan juga dengan guru-guru yang ada di sini dan juga anak-anak dari Sekolah Dasar Tritis yang ada di sini. Yuk ikuti perjalanan saya. Halo guys, tadi saya sudah berjalan-jalan di SD Sanjaya Tritis ini dan tempatnya seru, ada perkebunan, ada peternakan dan di tengah-tengah ini kita ada ruang-ruang kelas dan anak-anak belajar
dengan lingkungan hidup yang ada di sekitarnya. Dan kali ini kita akan bincang-bincang dengan direktur pelaksananya dan seorang guru, wakil kepala sekolah yang bekerja di bidang kurikulumnya. Maka bersama saya perkenalkan Ibu Rini dan Ibu Clara. Wala, selamat siang. Selamat siang, Romo. Gimana, sehat-sehat semua? Sehat. Sehat. Baik, kita ngobrol-ngobrol nih tentang sekolah Sanjaya, SD Sanjaya Tritis yang unik ini. Yang pertama Bu Rini nih. Bu Rini ini kan saya dengar-dengar nih sekolah ini kan sudah ditutup oleh yayasan sebelumnya yang mengelola. Tetapi kenapa Anda nekat untuk membukanya kembali dan sebetulnya apa istimewanya untuk melanjutkan sekolah ini gitu? Baik, Romo. Sebenarnya tidak ditutup, Romo. Oh, tidak ditutup. Ya, tidak ditutup. Sebenarnya oleh yayasan terdahulu sekolah ini akan digabungkan dengan SD mereka di bawah satu atap yayasan yang jaraknya dari sini sekitar 5 atau 6 kilometer. Nah, tetapi oleh masyarakat setempat, dalam hal ini adalah komite sekolah, itu mereka merasa berkeberatan ini kalau ditutup. Anak kami mau sekolah di mana? Barangkali ada pertimbangan transport, ada pertimbangan karena sekolah ini dekat dengan orang tua anak-anak kami itu bekerja. Di dekat sini ada penambangan pasir itu, jadi pertimbangannya kalaupun nanti gunung yang berada di sebelah utara sekolah sini itu agak rewel itu, anak-anak bisa langsung dijemput begitu, Romo, tidak terlalu jauh. Jadi pertimbangannya sangat sederhana. Sangat sederhana ya? Ya, sangat sederhana sekali. Lalu karena ada ketidaksetujuan itu, komite sekolah di sini mengajukan kepada paroki setempat, yaitu paroki Somoetan waktu itu. Mengadu, Romo, kami nggak mau sekolah ini digabungkan, itu terlalu jauh bagi kami begitu. Lalu setelah itu paroki Somoetan membentuk apa yang dinamakan Dewan Pelaksana Pendidikan. Nah, Dewan Pelaksana Pendidikan ini yang akhirnya ini memutuskan untuk mencari satu yayasan baru yang akan menggantikan yayasan yang meninggalkan sekolah ini. Nah, kebetulan yayasan yang baru ini itu tidak langsung mau, Romo. Barangkali mereka juga berpikir, ini kan artinya biaya itu kan ya, Romo ya. Nah, karena tidak mau, lalu Dewan Pelaksana Pendidikan ini diberi tugas oleh yayasan yang akan menampung ini untuk selama 6 bulan itu bertugas. Pokoknya ini kalian harus, sebagai catatan itu sekolah ini tuh ditinggalkan dengan membawa semua guru dan sarana prasarana. Jadi kosongan gitu ya tempat ini. Iya, kami ditinggali anak tadi, Romo. Anak-anak ya. Ditinggali anak-anak, iya. Nah, setelah itu sebenarnya pada waktu yang pertama ini saya tidak masuk ke DPP karena saya bukan umat di paroki Somoetan. Saya kan paroki Pakem, Romo. Nah, tetapi saya dipinjam oleh paroki Somoetan karena saya sudah melakukan keterlibatan sosial hal-hal yang seperti ini di paroki Pakem. Ya, agak terkenal bisa cari dana gitu loh, Romo. Ya, sebenarnya itu dipilihnya. Nah, lalu setelah saya dipanggil oleh Romo Paroki, lalu mendapat SK dari Keuskupan dan dari yayasan yang akan menerima sebagai ini tadi, sebagai yang mengelola, direktur pelaksana dan akhirnya melanjutkan seluruh persekolahan di Tritis ini ya. Karena akhirnya dari 12 Dewan Pelaksana Pendidikan yang dipilih itu tinggal 1, Romo, yang merasakan. Selebihnya mungkin terlalu berat ya, Romo ya. Jadi lebih alasan sekitar ya, lingkungan hidup di sekitar sini yang mencoba ingin supaya sekolah ini terus ada. Itu berarti anak-anaknya juga lumayan banyak ya di sekitar sini. Ini kelasnya ada berapa ini, Bu Clara, bisa menjelaskan? Murid-murid ada berapa? Kalau jumlah anak tahun ini 76. 76, Oke, berarti banyak sekali sebetulnya. Ya, lumayan. Baik, tapi gini, ada problem yang saya dulu pernah bekerja di persekolahan juga. Problem-problem di desa itu kan bukan perkara finansial saja sebetulnya, tetapi anak itu habis itu karena dulu KB itu berhasil gitu ya, lalu anak itu tinggal sedikit dan kebanyakan keluarga-keluarga muda yang ada di desa pindah ke kota semua. Lalu
Dulu saya mengalami ada 3 sekolah, tetapi anaknya tinggal 4 di desa itu. Jadi harus berbagi anak yang hanya tinggal sedikit itu. Bagaimana dengan kondisi di Tritis ini? Apakah seperti itu atau tidak? Dan ini anak-anak ini siapa mereka? Anak-anak dari mana ini yang sekolah? Ternyata masih ada 76 ini. Baik Romo, sebenarnya ada 3 hal yang membuat saya seperti yang dikatakan Romo tadi nekat mengelola sekolah ini. Karena sebelum saya menerima tugas sebagai DPP itu saya asesmen dulu di sekolah ini kecil-kecilan. Dan dari hasil asesmen itu memang terjadi sebuah ketidakharmonisan di masyarakat di sini, di mana satu adalah angka pernikahan dini itu tinggi. Tinggi, oke. Tetapi di pihak lain juga angka perceraian itu juga tinggi juga. Dan yang ketiga adalah kemiskinan dalam arti yang luas itu terjadi di sini. Jadi kalau 3 hal ini masih terjadi di sini, agaknya apa yang dikatakan Romo Murti tadi, jumlah murid itu menyusut karena KB itu untuk sementara ini tidak terjadi. Tidak terjadi. Ya, masih. Jadi dari 76 murid kami yang berada di sini itu 75% adalah masyarakat sekitar. Dan yang 25% itu adalah dari luar paroki Somoetan atau dari luar kecamatan Turi. Jadi kan sekolah ini sebenarnya yang menggunakan fasilitas sekolah ini itu dari 2 kecamatan Romo. Kecamatan Pakem dan Kecamatan Turi, paroki Somoetan dan paroki Pakem. Gitu. Kalau tempat ini sendiri kecamatan mana? Ini kecamatannya Pakem. Pakem, Tapi teritorialnya Pakem, tapi parokinya Somoetan. Jadi kecamatan Pakem, paroki Somoetan. Dan Somoetan itu terletak di kecamatan Turi. Baik. Ini nanti bisa jadi kuis, guys. Ini dicatat baik-baik, bisa jadi kuis untuk dapat giveaway dari program ini. Baik, tantangan apa yang Anda hadapi saat memulai membangun sekolah ini kembali? Ini kan dulu ditinggal gitu ya, lalu memulai hal baru lagi. Apa tantangannya? Iya Romo, tapi sebetulnya waktu itu kalau saya berpikirnya tentang tantangan, dalam artinya ini kan kesulitan ya Romo ya. Saya sepertinya tidak akan pernah bekerja Romo. Maka saya memilih untuk melihat peluang waktu itu. Ditinggalkan banyak guru dan hampir semua tinggal 2 guru. Yang dari yayasan terdahulu itu tinggal 2 guru yang masih tinggal di sini. Karena alasan yang satu sudah mau pensiun dan yang satu itu adalah GTT, guru tidak tetap. Bagi saya ini adalah peluang bahwa saya bisa membentuk sekolahan ini sesuai dengan yang dicita-citakan oleh masyarakat setempat, karena dengan adanya guru baru, ini dengan mudah saya memasukkan nilai-nilai yang baru untuk sekolah ini. Satu itu. Jadi peluang yang pertama itu. Lalu peluang yang kedua itu adalah saya itu diminta mengelola sekolah ini tanpa uang 1.000 pun diberikan kepada saya Romo. Jadi bagi saya itu juga merupakan peluang untuk mencari sebuah jalan baru. Bagaimana sebuah pengelolaan sekolah ini dengan menggunakan cara-cara baru yang pada akhirnya saya memilih dengan jalan bersolidaritas. Akhirnya nanti ke depannya bentuk-bentuk solidaritas itu menjadi itu tadi yang dinamakan gerakan pendidikan untuk anak-anak miskin, yang sekarang sudah punya web dan punya macam-macam itu Romo itu itu kan artinya peluang bagi saya untuk membuka sebuah jalan baru gitu ya. Lalu peluang yang ketiga itu adalah karena masyarakat setempat ini yang menghendaki ini tetap ada, maka sekarang ya mereka harus terlibat. Ini milik Anda, saya orang luar yang akan membantu proses sekolah ini bertumbuh. Tetapi ini milik Anda, Andalah yang akan memberi warna sekolah ini. Saya hanya fasilitator lah Romo ya, sebagai peran pembantu di belakang. Seperti itu Romo. Jadi 3 peluang itu yang bisa dibaca juga kesulitan, itu akhirnya yang saya hidupi bersama-sama para guru, masyarakat setempat, para donatur, sampai akhirnya sekolah ini berjalan seperti sekarang. Itu yang disebut apa namanya, gerakannya itu namanya gerak sopan itu. Ya, Romo. Singkatan dari gerakan
solidaritas untuk pendidikan anak-anak miskin. Untuk pendidikan anak-anak miskin. Oke. Ya. Jadi ini menarik. Jadi Bu Rini ini melihat banyak peluang, tapi dan peluang itu juga ada di sekitar kita. Ya. Ini di belakang gedung ini kan kalau kita lihat Merapi nih. Ya. Ini salah satu tantangan besar. Kalau Merapi lagi aktif itu, apa yang terjadi di sekolah ini? Anak-anak lebih siap ya Bu Clara ya? Iya. Lebih siap ya? Iya, karena kan memang sudah ada kerjasama dengan pihak terkait berkaitan dengan itu Romo. Jadi ketika memang sudah ada waktunya akan terjadi itu anak-anak memang sudah dipersiapkan. Nanti ketika terjadi ini anak-anak harus bagaimana itu nanti anak-anak sudah di briefing dulu. Di briefing ya. Oke. Jadi sebetulnya apa ya ada aktivitas apa namanya untuk evakuasi gitu ya. Jadi namanya program kami adalah program adaptasi mitigasi bencana. Mitigasi bencana. Ya, jadi sekolah-sekolah dan anak-anak dan masyarakat dididik untuk siap gitu ya. Ya, kami siap untuk bila hal-hal itu terjadi gitu. Jadi saya rasa anak-anak malah lebih siap daripada bapak ibu gurunya. Kalau bapak ibu gurunya ada geluduk-geluduk itu sudah mulai takut. Tapi anak-anak karena adalah bertempat tinggal di sini, mereka lebih tahu apa yang harus dilakukan. Gitu ya? Lebih tenang, kapan dan kemana mereka harus lari, mereka harus pergi itu mereka lebih bisa, Romo. Oke, baik. Mengelola sekolah semacam ini kan tidak mudah ya. Bagaimana Bu Rini sebagai direktur pelaksana di tempat ini menjamin kelangsungan sekolah ini? Oke, Romo. Jadi kan sebenarnya keberlanjutan sebuah sekolah itu kan terletak dua faktor ya, Romo, di situ ya. Artinya adalah jumlah siswa dan pembiayaan, gitu ya. Ada dua hal yang sekolah itu bisa berlanjut atau tidak. Jadi kalau dilihat dari perspektif siswa, itu artinya sebuah sekolahan itu tidak akan pernah tutup ya Romo ya. Sejauh apa yang ditawarkan oleh sekolah itu memang menjawab kebutuhan masyarakat setempat. Ya. Lalu dari sudut pembiayaan ini sama Romo. Ketika program kita adalah sebuah program yang dinilai sebagai sebuah program yang memang itu dibutuhkan masyarakat, itu donatur itu tidak segan-segan untuk mengeluarkan sejumlah rupiah dan bahkan itu dalam bentuk banyak. Jadi maka saya selaku penanggung jawab harian di sini menerapkan dua hal itu dalam program di sekolah. Jadi kalau yang untuk siswa, nanti Bu Clara akan banyak bercerita bagaimana kurikulum kami ini sungguh merupakan sebuah kurikulum yang mengakar pada konteks masyarakat setempat. Kami tidak pergi dari situ Romo. Ya, inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat ini adalah anak-anak yang seperti itu. Gitu. Lalu yang dari pembiayaan itu juga saya menerapkan dua kebijakan. Jadi kebijakan yang bersifat karitatif dan kebijakan yang dalam warna pemberdayaan gitu ya Romo ya. Sebuah sekolah seperti SD Sanjaya Tritis ini itu pasti akan berpindah-pindah yayasan. Kalau kita tidak tahu sebenarnya cari akar masalahnya itu apa. Sebuah kesalahan bila sebuah pembiayaan sekolah yang seperti ini hanya karitatif. Donatur terus, kan lama-lama donatur itu juga males Romo. Sejumlah rupiah digelontorkan dan begitu-begitu saja. Maka di sini ada sebuah aktivitas di mana sekolahan ini akan membiayai dirinya sendiri Romo. Maka tadi Romo ketika mau jalan ke sini melihat ada 42 murid dalam bentuk yang lain, kambing itu di belakang tadi ya. Lalu juga ada kebunnya untuk anak-anak, lalu ada kolam. Kalau Romo datang pada hari yang lain nanti anak-anak itu menganyam keranjang gitu ya Romo ya. Itu disediakan untuk mereka yang salak sebagai keranjang salak. Jadi ini Romo, pembiayaan kami adalah pembiayaan yang silang, karitatif dari donatur, tetapi juga komunitas sekolah ini, orang tua dari sekolah ini dan masyarakat setempat dari sekolah ini juga kami didik bahwa mereka itu nggak miskin kok, mereka itu berdaya, hanya mungkin harus ini Romo dibantu untuk mencari jalan sampai ke situ tuh apa. Maka berdasarkan asesmen saya ya akhirnya ada kandang itu, ada kebun, ada kolam, lalu ada keterampilan anyaman dan sebagainya. Menarik sekali. Baik, sekarang ke Bu Clara ini, apa istimewanya sekolah ini sebetulnya?
Apa yang membedakan sekolah ini dengan sekolah-sekolah yang lain? Iya, sekolah kami ini punya 3 moto unggulan. Yang pertama itu ruang bersama, kemudian berkarakter, dan berbasis lingkungan hidup. Itu yang menjadi inti dari kegiatan kami setiap hari. Ruang bersama itu kan, kami ini memang sekolah Katolik, tetapi ya kami menerima semua siapapun yang masuk dan datang ke sekolah kami. Nah, di sekolah kami kan memang ada yang Islam, kemudian ada yang Katolik. Jadi sebagai sarana untuk yang berbeda ini, kami menyediakan ekstrakurikuler khusus untuk yang Muslim ini, Iqra. Iya, jadi ada Iqra khusus untuk yang Islam supaya apa? Supaya mereka itu masuk di sini tapi tidak terbebani begitu. Aku masuk di sekolah Katolik tetapi takut nanti kalau di sana disuruh belajar yang lain gitu. Jadi kami menyediakan sarana itu supaya mereka juga tetap mengimani apa yang sudah mereka imani sebelumnya. Gitu. Lalu selain keyakinan ini, ruang bersama di tempat kami itu juga berkaitan dengan inklusi. Jadi sekolah kami ini memang menuju sekolah inklusi. Jadi ada 1 anak yang sangat istimewa di sekolah kami ini, yang sangat berbeda dengan teman-temannya. Tetapi yang luar biasa itu teman-temannya bisa menerima dia, kemudian tidak ada perbedaan dengan yang lain. Jadi anak tersebut menerima hal yang sama dengan teman-temannya. Lalu yang berkarakter, kami memang benar-benar menumbuhkan karakter ini, Romo. Kalau nilai itu kan di mana-mana sudah ada nilai tinggi, kemudian lomba menang juara itu sudah biasa. Tapi kami itu yang paling dasar adalah karakternya. Sopan santun, kemudian toleransi, kemudian ramah dengan semua orang, itu kan yang penting nanti. Lalu yang ketiga ini berbasis lingkungan hidup. Berbasis lingkungan hidup itu kegiatan kami sehari-hari, baik ketika belajar maupun untuk menumbuhkan karakter tadi, kami menggunakan lahan sekitar kita, yaitu ada kebun dan kandang. Jadi untuk kurikulum yang di tempat lain itu tidak ada. Jadi kami ada kandang dan kebun, itu kan ada banyak sekali yang kita bisa pelajari dari situ. Jadi tidak hanya sekedar mengingat dan melihat gambar atau video, tapi kita melihat langsung gitu. Merasakan langsung. Nah, ini pertanyaannya langsung aja, bagaimana visi dan misi yang tadi bagus banget tadi masuk dalam kurikulum di sekolah ini? Bagaimana mencampurkan atau menggabungkan antara kurikulum dari pemerintah dan kekasan eksperimen dari sekolah ini? Ya, kalau sebenarnya kurikulum dari pemerintah itu sudah mendukung, tetapi mungkin di tempat lain berbeda ya, karena kita punya hal-hal yang jauh lebih mendukung itu tadi, jauh lebih konkret, bukan abstrak begitu. Jadi memang dari pemerintah sudah ada itu yang namanya observasi, kemudian percobaan-percobaan itu memang sudah ada, tapi di sini sarananya sudah lengkap gitu, bukan sarana yang alat-alat yang mungkin berbeda dengan di sekolah lain, tapi kami alatnya benar-benar dari alam yang kita bisa gunakan di rekayasa begitu. Jadi kalau saya bisa menambahkan dari Bu Clara, jadi desain kurikulum di sini ini kalau di sekolahan lain mungkin anak-anak berhitung belajar 1 sampai 10 itu sangat konsep ya, Romo ya. 10 itu seberapa toh gitu. Tapi kalau anak-anak di sini kelas 1 langsung dibawa ke kandang. 10 kambing itu seberapa begitu ya. Juga tadi ketika Romo berjalan ke sekolah ini, anak-anak langsung melihat apa perbedaan daun yang menjari, daun yang tunggal, itu mereka tidak konsep tapi benar-benar tahu begitu, benar-benar tahu, melihat dan meraba, ya begitu. Jadi juga ketika tadi Romo berjalan dan anak-anak berada di kebun itu, mereka juga tahu tentang pertumbuhan. Kalau kemarin itu saya benih itu sama sekali tidak ada, ini sekarang terus daun berapa senti. Jadi ibu guru ini, bapak ibu guru di sini tuh dengan mudah memberi pertanyaan berapa jumlah sentinya bertambah pertumbuhan tanaman itu dan sebagainya. Untuk IPA, untuk matematika, kalau bedengnya sekian, itu nanti berapa meter, ini kan meter seginya
Sudah jelas. Ya. Nanti berapa tanaman yang dibutuhkan untuk ini. Nah, jadi anak-anak lebih belajar tentang sesuatu yang tidak konsep, tapi benar-benar sesuatu yang mereka bisa melihat, mereka bisa meraba, dan dari media yang memang ada ini banyak karakter yang bisa dikembangkan, Romo, sebenarnya. Ya. Baik, lalu Anda berdua ini kalau saya tanya ini kira-kira kalau saya sebut anak-anak ini nanti kedepannya mau jadi seperti apa gitu ya. Saya sebut aja misalnya outputnya itu kira-kira akan menjadi anak yang seperti apa yang dicita-citakan. Mungkin Bu Clara dulu. Bu Clara dulu. Kalau kami ya, itu harapannya anak-anak, karena kami memang mengedepankan tadi berkarakter. Jadi anak-anak itu punya karakter yang kuat. Jadi selama 6 tahun bersekolah di sini itu tidak sia-sia karakternya. Kami berharap tuh memang dia di luar, nanti keluar dari sini itu punya toleransi yang kuat, saling menghargai, kemudian tidak membeda-bedakan, itu yang kami sangat harapkan outputnya dari anak-anak gitu, Romo. Oke. Kalau Bu Rini mungkin punya cita-cita terhadap anak-anak yang di sini nih. Ya, jadi sebenarnya mengapa saya sangat sangat nekat ya kalau dibilang semua orang mengatakan kadang lu gila ya ngelola sekolah yang benar-benar ditinggalkan tanpa apa-apa begitu, tanpa ditinggalin apa-apa dan kamu jalan gitu. Karena memang saya merasa masyarakat setempat di sini itu adalah membutuhkan anak-anak seperti yang dikatakan Clara tadi, anak-anak yang kuat dalam karakter, juga anak-anak yang memang nanti akan menjadi pelaku dari sebuah pembangunan yang berkelanjutan dari masyarakat di sini, Romo. Seperti yang saya katakan di awal tadi, di sini ini angka putus sekolah itu lumayan, Romo. Ya, juga angka pernikahan yang terlalu dini itu juga lumayan juga, tinggi juga. Jadi ini membutuhkan sebuah sebuah tempat yang bisa membentuk mereka menjadi sebuah pribadi yang unggul sesuai dengan konteks yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat ini. Bukan orang yang pintar pintar untuk ketika berada di media elektronik yang sekarang sering di up ini kan sekolah-sekolah ini kan sekarang kan up-nya tuh tentang media ya, Romo ya. Media. Nah, berbasis media. Kalau kita memang benar-benar berbasis karakter. Berbasis orang yang anak-anak yang memang melihat bahwa keutuhan lingkungan hidup yang mereka tempatin ini sangat berkaitan sekali dengan situasi ekonomi di masa depan, situasi sosial budaya di masa depan. Jadi memang ini saya kira sesuatu yang sangat jauh ke depan, Romo, membutuhkan pemikiran-pemikiran dan membutuhkan sebuah program-program yang memang tidak membuat kita itu cepat latah. Bisa diingat, Romo, tahun ajaran ini kami penerimaan siswa baru itu terganggu. Jumlah murid kami yang sudah mendaftar itu berkurang berapa ya, Clara ya? Awalnya itu kan 12-an. Kemudian sekarang yang masuk hanya 9. Jadi itu karena apa, Romo? Ojo sekolah ning kono. Diajari ngarit. Nah, ini jadi kami ingin masyarakat setempat ini menangkap sesuatu yang pas terhadap yang dilakukan di sini gitu ya. Jadi kan ya anak-anak tetap ya kami ajari tentang komputer. Kami juga menggunakan media-media yang seperti itu, tapi itu kami tidak meng-up semuanya itu membawa ke permukaan. Tapi kami yang membawa ke permukaan adalah apa yang sesuai dengan konteks masyarakat setempat gitu. Apakah ini akan menciptakan generasi kelak mereka akan kembali ke desa dan membangun desanya? Itu kurang lebih gambarannya, apakah demikian? Ya, kami berharap seperti itu, Romo. Jadi kenapa saya sebagai pelaksana harian di sini memilih hal-hal yang berbau sesuai dengan konteks mereka. Di sini tuh 80% itu adalah peternak kambing loh, Romo. Tetapi mereka akan kami didik, mereka akan kami biasakan menjadi peternak
atau petani, tetapi yang keren gitu Romo. Maka okay. kandang kami adalah kandang yang lain Romo ya. Betul. Kandang kami adalah kandang yang lain, tidak seperti kandang hewan kedua orang tua mereka di rumah. Betul. Tapi kami desain menjadi sebuah kandang yang bagus, bisa dihitung nanti Romo secara ekonominya. Dan pertanian kami juga lahan yang kami bedeng-bedeng yang kami gunakan ini juga bukan bedeng-bedeng yang terjadi kebanyakan, tapi ada bedeng-bedeng yang khusus, ada cara-cara khusus. Jadi mereka mencintai pekerjaan-pekerjaan sederhana yang sebetulnya petani itu keren loh Romo ya. Peternak itu keren juga. Tidak harus berbondong-bondong menjadi pegawai pabrik dan sebagainya gitu. Walaupun tidak tertutup kemungkinan kami tetap ada program di sekolah ini. Mendatangkan tamu-tamu, ya kadang-kadang kami dokter anak, ada bank. Mungkin Bu Clara waktu itu sudah di sini belum? Ya, kami kalau bank itu belum. Bank, tapi yang dokter sudah ya. Kayak dokter, tentara itu. Ya, dokter, tentara. Kami banyak menghadirkan, profesi banyak profesi didatangkan bahwa tidak hanya penambang pasir loh di sini itu. Kalian bisa menjadi dokter, kalian bisa menjadi tentara, kalian bisa menjadi perawat, kalian bisa menjadi pegawai bank. Kami pernah Romo, ATM itu kan menjadi barang aneh bagi mereka. Dididit, wah keluar uang 2000-an banyak. Jadi mereka, jadi inilah yang kami kami lakukan. Dan anak-anak di sini itu tidak pernah melihat laut Romo, tidak pernah. Jadi ketika pada suatu saat kami itu bergelombang membawa anak-anak ini melihat laut, begitu melihat laut mereka langsung wah airnya banyak sekali. Ketika melihat kereta, ini besi kok bisa jalan, gitu. Jadi memang di sini ini memang sangat ini ya Romo ya. Sebenarnya tidak terlalu jauh dari kota kecamatan, tetapi daerah ini memang benar-benar terisolasi karena paling tinggi, lalu hutan-hutan, lalu baru kota kecamatan gitu Romo. Baik, Bu Rini, Bu Clara, ini tadi yang ceritaan yang menarik itu kalau mereka anak petani lalu mereka akan menjadi petani yang keren. Lalu ini anak peternak, mereka ingin menjadi peternak yang keren gitu ya. Ini memang peran sekolah saya kira sebagai agent of change ya. Jadi ada perubahan-perubahan yang terjadi karena sistem pendidikan yang dilakukan di tempat ini. Nah sebetulnya perubahan-perubahan apa kecil-kecilan yang pernah dialami di sekolah ini dan dirasakan sungguh oleh anak-anak itu? Ya mungkin karena saya yang datang pertama kali ya, ini Bu Clara ini kan baru berapa tahun ya? 2 tahun. Baru 2 tahun ya. Jadi pertama saya datang ke sini tuh memang sangat terkejut Romo ya. Jadi bermula hari Senin itu ketika upacara tuh kok setiap Senin tuh mesti ada yang pingsan. Loh ini ada, waduh UKS itu nggak mesti selalu harus antri gitu ya. Dan setelah saya tanya-tanya, setelah saya cari tahu itu karena memang mereka itu kalau sekolah itu ya tidak dipersiapkan untuk sekolah, tidak sarapan. Tidak sarapan. Ya. Lalu setelah itu kami ada program ini tadi sarapan waktu itu. 2 minggu kalau nggak salah. Kami beri kacang hijau, kami beri susu, kami beri ini dan setelah 2 atau 3 minggu itu memang setiap hari Senin itu tidak ada yang pingsan lagi, Nah itu artinya kan memang anak-anak itu tidak dibekali energi yang cukup oleh kedua orang tuanya. Lalu setelah pengalaman itu kami mengumpulkan orang tua, lalu kami memberitahu ini loh, anak-anak ini dulu pingsan. Saya pikir sakit, tapi ternyata tidak, tapi karena kurang makan. Nah setelah itu mungkin orang tuanya malu ya Romo. Lalu setelah kejadian itu memang nggak tahu sampai saat ini sudah tidak ada lagi ya Bu Clara ya. Sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Lalu perubahan yang kedua itu tentang sanitasi Romo, kebersihan diri. Romo. Ya, jadi tentang kebersihan diri ini anak-anak ini kok ketika kami mendatangkan dokter secara berkala dulu pertama kali itu kan saya memang melihat ini wajah anak-anak ini kan wajah anak-anak yang tidak sehat gitu ya Romo ya. Saya pengen cari tahu sebenarnya itu tidak sehatnya di mana gigi. Waktu itu kami mendatangkan dokter gigi, lalu evaluasinya anak-anak ini tidak pernah gosok gigi di rumah. Lalu kami itu sekarang ada program gosok gigi Romo, dan sekarang masih ya Bu Clara ya? Masih. Jadi anak-anak itu
gosok gigi. Kalau ketika tahun-tahun pertama itu 2 kali Romo. Yang penting ketika baru sampai gosok gigi, nanti mau pulang gosok gigi. Minimal kalau di rumah enggak itu di sekolah sudah 2 kali begitu. Tapi tadi Bu Clara cerita sekarang tinggal 1 kali Bu, karena orang tua sudah tahu bahwa kalau sore itu harus gosok gigi. Di sini ini hanya merupakan sebuah pengulangan kepada anak-anak bahwa proses itu jangan lupa gitu. Tapi sudah ada sebuah perubahan. Lalu hal lain itu adalah tentang ini Romo, pakaian ya, sepatu itu kan dulu itu kan ya orang tua itu tidak memantaskan. Sampai saya pernah mengambil suatu langkah itu, saya minta tolong pada teman saya yang berada di sekolah SD yang anak-anak orang kaya begitu Romo di Solo gitu, untuk menyumbangkan sepatu-sepatu yang masih bagus dan itu sudah dicuci dulu gitu ya. Dulu anak-anak tuh kalau mau sekolah itu makanya sepatu tuh kalau sudah di depan kelas Romo. Jadi kan ini enggak, secara kesehatan enggak baik ya Romo ya. Nah setelah itu orang tua mulai tahu bahwa oh ternyata kami itu juga harus membelikan lebih dari 1 gitu dan sebagainya. Dan juga pakaian itu kami juga mencoba untuk harus bersih. Jelek nggak apa-apa tapi bersih. Nah ini perubahan-perubahan kecil ini sudah mulai kita rasakan. Maka kalau pada tahun berapa ya Romo ya, tahun kedua itu teman-teman dari De Brito angkatan berapa itu datang ke sini mau membantu. Tetapi akhirnya tidak jadi membantu dengan alasan itu loh, muridnya Bu Rini itu sepatunya aja Nike. Ya bajunya aja baju yang bermerek. Lah tapi jangan lupa ini tuh kan ini pemberian. Ya itu kan pemberian pantas pakai Romo. Jadi tapi sekarang hal-hal yang seperti itu sudah tidak terjadi lagi, karena ketika saya melihat orang tua mereka sudah sadar akan keperluan anak-anak mereka, itu pada tahun ketiga saya menghentikan bantuan yang bersifat pantas pakai Romo. Jadi sekarang sudah tidak boleh lagi di sekolah kita menyumbang hal-hal yang berbau bekas, karena itu ada konsep buang sampah di tempat yang nanti akan menjadi sampah lagi gitu ya. Maka sekarang anak-anak dengan konsep bahwa kami tuh miskin tapi kami berdaya. Kami mulai menunjukkan jalan-jalan kecil itu Romo, dan orang tua saya kira sudah menjadi menjadi orang tua yang mulai mengerti bahwa sebuah pendidikan yang baik itu tidak hanya ketika di sekolah saja, tidak hanya yang berbau dengan buku pelajaran, tapi hal-hal yang berbau dengan keterampilan hidup ini juga harus diberikan kepada anak-anak gitu Romo. Yang saya dulu terkesan kayaknya dulu ini di sini saya dengar ceritanya anak-anak itu masih ada kutunya juga, itu benar nggak nih? Zaman ini ada kutu gitu loh. Ini seperti zaman perang ini gitu, ada kutu. Saya dulu masih ingat waktu saya kecil itu kakak-kakak saya perempuan semua itu saya masih melihat yang namanya kutu itu. Tapi zaman ini apakah juga ada? Saya tidak tahu apakah Bu Clara masih masa itu ya. Program beberapa itu memang masih ada, tetapi tidak sebanyak yang sebelumnya itu, yang sudah pernah diceritakan sebelumnya itu memang banyak anak-anak yang masih itu memelihara. Betul. Ya Romo, jadi pada tahun pertama saya di sini itu memang itu tadi Romo, banyak hal yang sepertinya itu harus kita sentuh gitu ya. Nah termasuk ini kok rambut anak kok gembel semua, artinya tuh sisiran pun tidak begitu ya Romo ya. Lalu kami waktu itu ada program bersama itu potong rambut bersama dan program ini Romo. Jadi saya kalau kita memakai kutu, obat kutu yang diproduksi oleh pabrikan itu kan kimia ya Romo ya. Saya takutnya kalau itu dipakai dalam jangka panjang ini akan menjadi tidak baik untuk anak-anak ya. Maka waktu itu saya bekerja sama dengan ini Romo, Fakultas Biologi UGM. Jadi ada beberapa sampel anak itu fotonya mungkin masih, dan Bu Clara nggak tahu karena ini udah produk baru ini ya guru ini. Itu mereka sampai ini sampelnya ini tumornya itu mandine nganggo apa begitu Romo. Jadi kita diteliti di Fakultas Biologi itu, foto-fotonya masih ada. Lalu anak-anak itu setiap hari apa itu dikuramasi, disisir itu Romo, namanya suri Romo. Setelah diobati disuri itu.
Tapi pada akhirnya lalu sekarang udah menjadi anak-anak yang bersih kan Romo. Sekarang udah menjadi yang cantik. Saya sempat Bu Clara, anak-anak kita ini sekarang anak-anak yang bersih dan tidak tampak tritis gitu ya. Sama sekali berbeda Romo. Yang menarik dari ini semua kan tentu saja ini ada proses pemanusiaan gitu ya. Jadi kesehatan, gizi dan lain-lain, dan ini dari pendidikan, dari dunia sekolah yang mencoba membuat mereka sungguh tumbuh dengan sehat gitu ya. Saya kira itu yang menarik. Nah, selama masa pandemi ini gimana? Apa yang terjadi? Sekarang ini tidak kutu lagi musuhnya, tetapi pandemi ini bagaimana di sekolah di Tritis ini? Karena ini kaitannya ya di tempat lain kan mereka online gitu ya. Tapi ini di desa ini kan sinyal aja susah seringkali ya. Itu gimana? Baik, nanti saya akan Bu Clara akan menceritakan secara kurikulum, saya yang di luar kurikulum. Jadi begitu pandemi ini terjadi pada Maret ya Clara ya, kita Maret anak-anak nggak masuk, saya mengumpulkan semua guru. Saya mengumpulkan semua guru dan mengatakan, saya yakin, Bu Rini yakin bahwa orang tua anak-anak ini juga kesulitan. Mengapa saya mengatakan itu? Karena memang sebagian besar anak-anak di sini adalah orang tuanya adalah tambang pasir, buruh pabrik, lalu asisten rumah tangga Romo. Dan ini pasti sangat rentan sekali terhadap situasi seperti ini. Maka ini bu guru muda ini saya ajari asesmen kecil-kecilan Romo. Kelasnya masing-masing. Nah, setelah ini mereka lalu baru menemukan ini sebuah data begitu. Oh, ini data anak kami yang terdampak Bu, yang orang tuanya kehilangan pekerjaan. Lalu ada berapa yang anak-anaknya ini fasilitas belajarnya tidak ada, tidak punya handphone dan sebagainya. Akhirnya setelah asesmen ini ada beberapa program yang kami lakukan. Nanti Bu Clara akan menceritakan program dari sudut kurikulum. Saya program yang dari sudut keterlibatan sosial sekolah. Maka kami itu mengirimkan bahan makanan kepada orang tua anak-anak selama 3 bulan ya Clara ya. Iya, kurang lebih 3 bulan pertama itu kami mengirim bahan makanan ke orang tua mereka, sayur dan sembako dan macam-macam Romo kami berikan kepada mereka supaya masa tunggu untuk kepastian pandemi ini mau berakhir di mana itu mereka tidak lapar lah begitu ya. Jadi selama 1 bulan saya bekerja sama dengan para donatur ini menggalang sebuah dana, lalu mengirimkan bahan makanan ke orang tua. Itu yang dari sudut keterlibatan sosialnya sekolah. Nanti Bu Clara mungkin dari kurikulum tahapan-tahapannya. Iya. Kalau berdasarkan kurikulum ya, awalnya itu memang kami sangat kalang kabut ya Romo. Karena kesulitan bagaimana harus mengejar materi dan sebagainya itu, padahal tuntutan dari pemerintah itu kan sangat banyak gitu. Lalu ya sudahlah, kami seadanya saja memberikan materi. Awal-awal itu memang kami hanya seadanya saja. Baru tahun ajaran ini kami mulai ada desain yang harus ini bagaimana. Kemudian kami memutuskan, jadi setiap hari Senin itu anak-anak datang ke sekolah. Datang ke sekolah untuk mengambil dan mengumpulkan tugas. Jadi tugas minggu sebelumnya itu dikumpulkan hari itu, kemudian guru mengecek sekalian bagaimana kesiapannya kemarin, seminggu kemarin, kemudian apa yang kesulitan, seperti itu. Lalu ternyata itu masih kurang gitu, dirasa masih kurang kurang memadai gitu. Lalu kami mengadakan kegiatan sebenarnya bukan tatap muka, kalau dari pemerintah tuh belum boleh ada tatap muka, jadi namanya konsultasi. Anak-anak datang ke sekolah hari Selasa sampai Jumat itu secara bergiliran, maksimal 5 anak. Gitu nanti di sekolah guru menjelaskan materi yang dalam seminggu itu sangat sulit. Jadi di sekolah nanti dijelaskan sehingga nanti anak-anak di rumah itu sudah tidak ada beban, terutama orang tua karena yang memang sangat mengeluh ini tuh orang tua. Jadi kami menggunakan sistemnya semi daring, agak-agak online gitu, tapi ya ke sekolah juga. Nah, setiap anak ke sekolah itu kan tetap tidak boleh memakai seragam, karena nanti takutnya kalau memakai seragam mengundang hal-hal yang tidak baik, karena memang kan belum boleh dibuka ya Romo sekolah itu. Gitu. Baik. Pertanyaan terakhir untuk dua-duanya.
Yang pertama untuk Bu Rini. Bu Rini dulu bagaimana? Saya melihat nih ya, yang salah satu faktor penting di sekolah adalah guru. Iya. Dan saya melihat guru-guru di sini muda-muda dan sangat bersemangat dan sangat dekat dengan anak-anak yang saya lihat ini ya. Nah, bagaimana dulu Bu Rini mendapatkan guru-guru muda yang penuh semangat ini? Lalu untuk Bu Clara pertanyaannya, bagaimana sebagai orang muda, masih muda ini dengan guru yang pendidikan guru juga ya, dan bagaimana Bu Clara bisa terlibat dan mau terlibat, apa yang membuat Bu Clara mau terlibat untuk SD yang di ujung desa ini dan dengan anak-anak desa ini, apa yang menggerakkan Bu Clara untuk mau terlibat di SD ini? Baik, Bu Rini dulu. Oh, iya. Bagaimana dulu mengumpulkan orang-orang muda ini? Baik, ketika pertama kali saya datang ke sini dengan tidak ada guru, itu saya berpikir bahwa dengan kondisi geografis yang seperti ini sangat tidak mungkin saya mencari guru-guru yang sudah berpengalaman. Kalau saya tidak boleh bilang tua ya Romo ya, guru yang sudah berpengalaman itu tuh tidak bisa, karena kondisi sosial geografis yang seperti ini membutuhkan guru yang masih bisa dibentuk oleh sebuah visi yang memang jauh ke depan begitu Romo. Maka saya waktu itu bekerja sama dengan Sanata Dharma PGSD, saya mengatakan, Bu, saya mau cari guru untuk sekolah di sana. Lalu prodinya juga agak mengkeret Romo, berani bayar berapa? Kok sekolah kecil di sana mau cari guru dengan lulusan IPK yang bagus gitu ya Romo waktu itu. Lalu saya hanya mengatakan, saya akan memberikan honorarium yang sesuai dengan apa yang akan mereka kerjakan. Ya, mereka juga agak sanksi sih sepertinya Romo, tetapi saya yakin betul bahwa apapun yang kita kerjakan kalau itu untuk sebuah kebaikan, itu saya kira akan banyak jalan gitu ya. Pokoknya saya nggak tahu nanti bayarnya pakai apa, tetapi intinya saya mengatakan iya, saya akan memberikan honor yang baik. Nah dari PGSD lalu saya mendapat list Romo, lulusan tahun sekarang gitu ya Romo ya. Jadi waktu itu kalau tidak salah itu saya mendapat 15 list Romo. Sengaja tesnya itu tidak di kota, saya tidak datang ke Sanata Dharma, tidak di Pakem, tapi benar-benar tesnya di sini. Nah mereka juga komplain, Bu ini kok hutan-hutan ini sekolahnya di mana nih? Kami sudah sampai sini. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan begitu langsung begitu mereka melihat kondisi di sini. Dari 15 tadi akhirnya tersisa 4 Romo. Ya, tersisa 4 yang mau begitu. Saya kira ya sudah, tidak masalah. Ada 2 guru yang tinggal dan ada 4, jadi sudah satu kelas masing-masing 1. Saya nanti akan merangkap sebagai tata usaha dan sebagai kepala sekolah dulu gitu Romo waktu itu. Akhirnya itu berjalan sekitar 6 bulan. Lalu barangkali guru-guru muda yang berada di sini itu cerita sama teman-teman yang lulusan baru, oh jangan salah, di sana itu walaupun sekolah di desa, tetapi dengan sistem yang sistem pendidikan yang lain. 1 dan 2 dengan honorarium yang memang layak untuk kita gitu ya. Akhirnya setelah itu malah sekarang di meja saya itu ada tumpukan lamaran Romo yang tidak tersentuh ya, yang saya harus mengatakan guru di sini sudah penuh gitu. Ya. Dan sekarang memang harus guru-guru muda Romo, karena dalam diri mereka itu saya bisa membentuk bahwa Anda berada di sini di SD Sanjaya Tritis ini bukan hanya untuk anak-anak, tetapi untuk orang tua anak-anak, tetapi juga untuk masyarakat setempat. Anda adalah menjadi guru untuk semua yang akan Anda temui ketika Anda bekerja di sini. Jadi mungkin Bu Clara ini selalu sudah deg-degan ini Romo. Kalau saya di luar waktu, saya datang ke sekolah ini pasti ada yang nggak pas ini. Karena memang saya harus menjaga koridor inilah, visi dari sekolah ini supaya benar-benar dihidupi oleh guru-guru kita. Adanya sebuah keterlibatan sosial, adanya sebuah komitmen bahwa memberdayakan masyarakat setempat itu sangat penting. Ya begitu Romo. Baik, ini sekarang Bu Clara ini masih muda, masih bersemangat dan juga lulusan sekolah yang baik.
Dan pertanyaan saya, kok mau-maunya datang ke desa ini dan terlibat untuk sekolah yang di desa ini gitu ya. Ada panggilan apa yang menurut Bu Clara ini saya harus ada di sini gitu? Awalnya saya tuh memang tidak pernah membayangkan Romo mau menjadi guru di sini tuh awalnya memang saya tidak pernah ada pikiran sampai situ. Lalu ketika saya datang ke sini pun saya harus menggunakan Google Map. Karena memang saya tidak tahu bahwa di sini tuh ada sekolah gitu. Lalu ketika saya sampai di sini untuk pertama kalinya dulu, oh ternyata berbeda dengan sekolah lain. Ada kandang ada kebun yang pertama kali saya lihat, oh di sini tuh ada kebun. Kemudian anak-anak belajarnya bagaimana. Lalu saya merasa, oh iya ini kan dekat sekali dengan pegunungan yang tempatnya ini terpencil dari bisa dikatakan terisolasi begitu. Saya merasa apakah bisa nih kalau misalnya anak-anak itu diajari hal-hal baru yang mereka itu tidak pernah menyentuh, tidak pernah melihat. Terus saya berpikir mungkin mereka akan lebih mudah diarahkan untuk hal-hal seperti itu. Jadi ketika itu memang saya terpanggil karena melihat anak-anak gitu, melihat mereka yang wah wajahnya kok seperti ini berbeda dengan yang lain begitu. Sepertinya membutuhkan hal baru, hal yang lain dari biasanya seperti mereka biasanya begitu. Baik, ini menarik sekali ya. Jadi menemukan panggilan justru di tengah-tengah situasi di desa ini yang sangat sederhana, tetapi justru kita merasa ingin mengabdikan hidup kita untuk itu ya, untuk anak-anak yang sederhana ini. Baik, ini kesempatan terakhir. Pertanyaan saya bukan pertanyaan tapi pernyataan. Ini kan mungkin yang nonton kita para donatur yang ikut mendukung ini. Mungkin Bu Rini atau Bu Clara mau menyampaikan sesuatu, silahkan ngomong ke kamera ini. Berterima kasih atau apa terserah. Baik, saya memang sangat berterima kasih sekali kepada para donatur yang setia terlibat dalam pergumulan sekolah ini dari bukan siapa-siapa. Sampai saat ini Romo kami banyak tamu, banyak yang ingin belajar di sini. Itu benar-benar kami itu bukan siapa-siapa tanpa para Bapak Ibu donatur ini gitu. Jadi kami sangat mengucapkan terima kasih sekali Bapak Ibu donatur, dan kami sangat berharap kesetiaan ini akan memberikan buah-buah yang baik dari kehidupan ini begitu. Dan semoga ke depan kami akan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, dan sangat sekolah ini menghasilkan anak-anak yang sungguh dibutuhkan oleh masyarakat dan bangsa negara. Begitu. Baik, terima kasih. Bu Clara mungkin mau ngomong sesuatu pada para donatur yang... Kalau saya cuma bisa bilang terima kasih. Tidak ada kata lain selain terima kasih, karena benar-benar tanpa Bapak Ibu donatur itu kami bukan siapa-siapa, kami bukan apa-apa gitu Romo. Itu saja. Terima kasih atas ucapannya dan terima kasih juga waktunya, dan nanti sekalian saya pamit pulang gitu, dan terima kasih boleh menikmati alam yang indah dan sejuk ini. Saya ngomong dulu dengan pemirsa ya. Baik guys, ini obrolan yang menarik tentang SD Sanjaya Tritis, dan itu bincang-bincang kami dengan Bu Rini dan Bu Clara, dan kita akan berjumpa kembali di episode-episode selanjutnya. Baik, kalian seneng nggak sekolah di sini? Suka, senang. Seneng ya? Ardian seneng?
Apa yang buat kamu senang sekolah di sini? Banyak teman dan tempatnya juga luas. Oke, kamu senang main gitu ya? Iya. Jadi tempatnya luas, bisa bermain-main ya. Elis senang di sini kenapa? Karena ada ekstrakurikuler yang aku sukai itu PLH. PLH itu? Menanam gitu. Oh, menanam lingkungan hidup Iya. ya? Oke, kamu senang bercocok tanam? Iya. Baik, terima kasih ya ngobrol-ngobrolnya dan kalian boleh main lagi, silahkan. Oke. Guys, itu tadi perjalanan Motivi on Location di Sekolah Dasar Sanjaya Tritis. Ini sekolah yang sangat menarik karena sekolah eksperimen yang berbasis lingkungan hidup. Jadi anak-anak dari desa sekitar ini dan belajar tidak hanya di dalam kelas tetapi juga di perkebunan dan peternakan, dan mereka belajar dari lingkungan yang ada di sekitar mereka. Dan seperti yang saya janjikan tadi, acara program kali ini ada giveaway-nya, ada hadiahnya. Maka jawablah pertanyaan yang sangat mudah ini, di kecamatan manakah SD Sanjaya Tritis ini? Ingat ya, kecamatan, bukan kabupaten, bukan kelurahan, tetapi di kecamatan manakah SD Sanjaya Tritis ini. Dan silahkan jawaban Anda dikirim di kolom komentar yang ada di YouTube ini. Dan jawab pasti gampang sekali, dan nanti hasilnya akan diundi, dan yang beruntung akan mendapatkan t-shirt Motivi seperti yang saya punya ini. Dan acara ini sampai di sini, saya akan pulang, dan saya nggak tahu kenapa saya tiba-tiba ada di pohon ini seperti film India ini. Ini pekerjaan Niko dan Didit yang memang sedang mengerjakan saya ini. Tetapi ini menyenangkan sekali, hawa sejuk di bawah pohon dan semua redup dengan indahnya, dan kita akan berjumpa kembali di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.